Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan ke Dokter Gigi Rizky Putra ya di daerah Bogor. Kita akan banyak ngobrol tentang kesehatan gigi dan mulut. Yuk, berangkat yuk. Posisinya ada di atas ya, jadi naik ke atas sana ya. Ya, ini depannya baru saja ada renovasi dan ini dia ya, jadi klinik depannya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat KikiH Quantum Quranic Healing yang senantiasa mengikuti channel saya, Tono Esfandian. Kali ini pembicaraan kita menarik nih ya. Di hadapan saya ada sahabat saya, Dokter Gigi Rizky Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ceritanya begini nih jamaah. Saya beberapa minggu yang lalu sakit gigi ya, sakit giginya luar biasa, tahu sendiri kan ya, kalau lagi sakit gigi tuh Masya Allah. Alhamdulillah dibantu beliau, sahabat saya, untuk bagaimana mengobati sakit gigi. Dan ternyata prosesnya ini saya butuh PSA, jadi tidak hanya sekali datang, butuh beberapa kali datang. Nah, apa itu PSA dan bagaimana menjaga kesehatan mulut dan gigi kita? Nah, kita nih sekarang obrolkan nih dengan Dokter Rizky. Nah, Dok, jadi PSA itu apa, Dok? Kepanjangannya dan pengertiannya, Dok? Oke, ya, PSA sendiri itu sebenarnya singkatan dari perawatan saluran akar atau bahasa kedokterannya endodontic treatment. Jadi perawatan di mana kita ketahui bahwa gigi kita itu ada 3 lapisan utama. Yang pertama itu enamel yang paling luar, mungkin itu yang kelihatan dari dari luar tuh ya, yang putihnya doang. Nah, itu di bagian mahkota ini. Terus yang kedua masuk ke dalam itu yang agak kuning namanya dentin. Nah, baru yang di dalam ini namanya rongga pulpa yang isinya pembuluh darah dan syaraf. Nah, inilah yang memberikan sensasi gigi kita itu sakit. Nah, ya, kayak Ustaz tadi bilang sakit kemarin, nah, berarti kemungkinan besar ada lubang yang sudah sampai ke arah sini, Ustaz. Nah, seperti itu. Nah, kalau seperti contohnya Ustadz kemarin datang dengan kondisi giginya sudah pernah ditambal sebelumnya. Nah, saat ini kondisi sakit berarti terjadi kebocoran atau yang tidak terlihat, biasanya kebocoran mikron, Ustadz, kebocoran kecil. Karena tidak terkontrol. Udah lama kan Ustadz nggak kontrol ya, Ustadz kemarin ya, Ustadz ya? Oh iya. Setahun ya nggak kontrol kan? 1 tahun. Iya. Nah, itu pernah sama Dokter Gigi Denny. Iya. Terus udah lama nggak kontrol, mungkin ada sedikit makan, Ustadz nggak sengaja kena keras, ada gumpil sedikit atau pecah sedikit, mulai dia kebuka nih lubang, akhirnya masuk, terjadilah lubang yang lebih dalam yang akhirnya kena syaraf. Nah, lebih sana kena syaraf seperti inilah yang terus kita harus ngapain gitu kan? Nah, salah satu untuk mempertahankannya, kita nggak bisa langsung tambal nih, Ustadz. Kalau kita langsung tutup, resikonya besar. Nah, ini yang sering terjadi. Kalau misalnya langsung ditutup, bisa terjadi pembengkakan apabila di sini ya, pembengkakan di ujung nih, Ustadz. Ini jam berapa nih? Ini nanah, Ustadz. Ada nanah nih di gigi. Oh gitu. Itu biasanya hal ini karena si kuman ini nggak bisa keluar masuk gitu kan. Dia pengen keluar, kuman yang menghasilkan gas. Nah, gasnya nggak bisa keluar. Nggak bisa ya. Dia lari ke bawah, ketutup makanan, ketutup terus. Apalagi misalnya ditutup tambelan, akhirnya jadi bengkak. Maka itu kita perlu lakukan perawatan saluran akar, di mana yaitu membersihkan seluruh jaringan pulpa yang mati atau nekrotik atau nekrosis sampai ke ujung akarnya, diangkat seluruhnya.
Jadi prosesnya itu diangkat seluruhnya ya? Betul Ustadz. Kita bersihkan sampai dia steril, dia bersih, kosong. Baru kita isi bahan pengisian, baru kita tutup. Nah itulah mungkin gambaran sedikit sebelum kita jelaskan apa itu sih artinya dari PSA itu sendiri, Ustaz. Dan itu prosesnya cukup lumayan ya. Yang saya rasakan itu pegel untuk mangapnya. Betul. Jadi teman-teman benar-benar deh, yang bikin pegel tuh pas mangapnya gitu ya. Itu kemarin disuntik gak sih saya tuh? Kalau kemarin Ustadz itu kebetulan gigi bawah ya Ustadz ya? Iya, geraham bawah. Gigi geraham bawah itu terkadang akarnya ada 2 dan 3. Nah kebetulan untuk kasusnya Ustadz ada 2 akar dengan 3 saluran. Nah salah satu saluran giginya Ustadz itu masih hidup. Kunjungan pertama kita coba pakai obat untuk pemati syaraf di dalam giginya. Ustadz malah bereaksinya cukup sakit, nggak ketahan. Sakit waktu itu. Akhirnya kunjungan berikutnya mau tidak mau kita lakukan anestesi, kita suntik. Oh, disuntik ya? Kita masukkan zat anestesi ke dalam saluran. Akhirnya kita bisa angkat akarnya, syaraf-syaraf di giginya kita angkat seluruhnya, baru kita bisa lakukan perawatan saluran akar, yaitu dengan pembesaran sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan seperti itu, Ustaz. Gitu. Ketika sudah didapat ukurannya sesuai, sudah bersih dengan beberapa indikator-indikator yang kita lakukan, nanti baru dia nanti bisa ditutup dan akhirnya ditambal permanen seperti itu. Ini saya belum permanen ya. Kemarin Ustadz sudah sampai tambalan permanen karena sudah kita tutup. Nah, tinggal belum untuk reparasi yang lebih tinggi, restorasi yang lebih tinggi. Karena pasca atau setelah perawatan saluran akar, gigi itu biasanya cenderung dindingnya sudah tidak sekuat kalau gigi vital atau gigi hidup. Jadi disarankan secara mekanis diganti tambelannya dengan tambelan yang dicor atau dicetak terlebih dahulu. Jadi seperti di crown atau di aplay atau di onlay seperti itu, Ustaz. Iya. Itu gambaran singkat terkait perawatan saluran akar. Gimana, Ustaz? Lama ya Ustaz buka mulutnya Ustaz ya? Lama. Jadi Masya Allah teman-teman. Tapi memang harus ya. Jadi kalau tidak segera diatasi. Betul. Kemarin itu kan kita ngobrol via chatting. Pas sakit gigi, sahabat saya Dr. Rizky bilang ini harus segera nih, tapi dihilangkan dulu rasa sakitnya ya. Betul, minum obat apa itu kemarin Dok? Obat antibiotik dan obatnya rasa nyeri. Antibiotik rasa nyeri ya, supaya hilang dulu, baru ketemu dokter ya. Iya. Jadi memang kalau dalam kondisi sakit ketemu dokter gigi nggak bisa tindakan juga ya? Kalau kondisinya sangat radang dan pasien sangat sulit membuka mulut, jauh lebih baik disarankan lebih nyaman minum obat dulu, Ustaz. Minum obat dulu. Antibiotik sama ada sedikit reda, baru kunjungan berikutnya. Tetapi kalau misalnya kejadiannya baru, misalnya seperti contoh juga kan sakit gigi juga bisa terjadi akibat kecelakaan, Ustaz. Sakit juga kan, sama kan? Itu justru harus segera dilakukan tindakan agar tidak menimbulkan efek yang lebih panjang. Jadi kalau bisa atau tidak bisa langsung dilihat dari kondisi pasien itu sendiri. Kalau kondisinya memungkinkan, langsung jauh lebih baik. Langsung ya. Jadi sehingga tidak perlu merasakan sakit yang berlarut-larut seperti itu. Iya, dan ini alhamdulillah nih Dok ya. Masya Allah, alhamdulillah. Enak makan, nikmat ya. Alhamdulillah. Jadi, sahabat jamaah sekalian, kalau sakit gigi jangan takut ke dokter gigi. Nah, sekarang saya penasaran ini. Saya kan rajin sikat gigi, Dok, sebenarnya. Iya, Ustaz. Sehari itu 2-3 kali. Nah, ini yang kadang bikin saya kok bisa masih aja bolong, atau kan kemarin bolong juga hitam ya. Iya, Ustaz. Bolong itu penyebabnya apa ya, Dok? Padahal udah rajin sikat gigi nih. Apa saya salah kali ya sikat giginya? Oke, itu subhanallah, itu pertanyaan yang paling bagus Ustadz, karena banyak juga tuh kita suka merasa sikat gigi sudah cukup, udah seperti rajin, itu. Udah. Padahal sebenarnya sikat gigi saja kurang, masih kurang, masih kurang. Jadi sebenarnya yang kita harus perhatikan adalah kenapa sih kita bisa jadi karies? Yang paling utama adalah mulut kita ternyata asam. Jadi suasana mulut kita ini terlalu asam. Asam ya. Dimana kalau kita ketahui kalau terlalu asam, kalau besi aja resikonya jadi karat. Jadi karat, apalagi gigi ya. Kalau gigi terlalu asam, dia mineral-mineral giginya lama-lama akan terkikis. Sehingga ketika ada kebuka sedikit saja, mudah sekali kuman masuk. Nah itulah misalnya menimbulkan terjadinya karies. Makanya seperti contohnya tadi Ustadz,
kondisi datangnya kan sudah ada tambalan. Tambalannya bagus sekali. Iya. Nah, tanpa disengaja tadi kemarin itu saya ngelihat ada gumpilan sedikit. Nah, itu yang kita nggak sengaja kan gigit. Pecah ya. Pecah. Mungkin lagi gigit yang keras makan. Betul. Kalau saya bilang, maka jangan makan batu. Pasti orang heran gitu ya, Jangan makan batu. Tapi kita nggak sengaja tuh, batu itu bisa berupa nasi kering yang konsistensinya sekeras batu, atau benar-benar batu itu sendiri yang nggak sengaja di dalam yang kita makan. Kalau saya kayaknya tulang, Ted. Oh, Insya Allah. Jadi saya tuh suka tetelan, terus ada yang kalau makan soto tuh yang ada tulangnya itu kan, tulang sebenarnya bukan tulang keras ya, tulang rawan itu. Iya. Tapi mungkin cukup keras juga ya. Cukup keras itu, cukup keras. Iya. Mungkin pas kena gigi yang nggak pas itu, jadinya pecah ya. Betul. Jadi ketika apalagi sudah ada tambalan, itu kan menandakan posisinya aja bisa jadi titiknya itu tidak tepat di tempat untuk dia terima beban kunyah. Dia gumpil sedikit, dibiarkan, nggak ada kerasa, tetap masih biasa. Nanti lama-lama dia mengendap, dia masuk ke dalam, akhirnya lama-lama terjadi karies sekunder atau karies kedua yang ada di dalam. Jadi kalau baru di sini kita belum tahu nih ya. Jadi belum terasa sakit. Belum, Ustaz. Jadi kita belum tahu kalau gigi kita sebenarnya bermasalah, padahal sudah ya. Sudah. Cuma kita belum merasakan sehingga nggak cek ke dokter. Betul. Biasanya kalau udah kena ke saraf sini ya. Jadi kalau dia masih dikena di enamel, Ustaz, yang putih ini sebenarnya kelihatan warnanya hitam. Tapi karena nggak ada keluhan, ngilu pun tidak ada, pasien biasanya abaikan. Atau misalnya dia mulai ngilu, tapi dia minumnya, kalau dia minum es krim atau dia minum es, nah besok dia tidak minum es krim atau tidak minum es. Padahal itu udah indikasi lubangnya sudah sampai di dentin. Lebih dalam. Udah lebih dalam lagi. Sudah lebih dalam nih, Dok. Udah mulai ada sensasi. Jadi setiap minum dingin, setiap minum manis, itu udah mulai ada ngilu. Akhirnya banyak pasien itu alternatifnya, udah saya tidak makan manis, tidak makan dingin, cukup. Jadi saya nggak pernah merasakan. Ketika dia berlangsung terus-menerus tanpa disadari, tiba-tiba denyut, ada nyut, sampai ke kepala. Iya, sekali. Kalau sakit itu luar biasa. Itu menandakan dia udah kena syaraf. Nah, ini yang sering terjadi, diabaikan. Minum obat hilang, lama-lama timbullah penyakit di ujung sini. Jadi kalau sakit gigi minum obat itu hanya menghilangkan nyerinya saja. Betul, Ustaz. Tapi tidak menyembuhkan. Betul. Jadi kalau sudah hilang nyerinya, segera ke dokter gigi. Setuju. Itu yang benar ya? Itu yang benar, Ustaz. Kan tadi dokter kan bilang kalau sikat gigi saja tidak cukup. Betul, Ustaz. Nah, perawatannya apa lagi yang harus kami lakukan nih, Dok? Baik. Yang pertama jelas sikat gigi itu minimal 2 kali sehari. Minimal 2. Ya, kalau minimal itu berarti kalau kita ibadah aja kepengennya ini yang terbaik, Ustaz. Benar. Menurut Rasulullah yang terbaik sebenarnya ngikutin aturan Islam itu 5 kali. Jadi sebelum sholat ya. Setiap sholat aja kan kita dianjurkan untuk bersiwak. Iya, bersiwak aja. Kita sehari ikutin sunnahnya Rasul, sikat gigi 5 kali sehari, ya itu sama aja tuh. Itu udah jauh lebih baik. Itu yang pertama. 5 kali. Sebelum sholat. Jadi pas wudu ya. Pas wudu. Nah, jadi pas baca juga napasnya segar tuh. Masya Allah. Enak ya. Subhanallah. Nah, karena nanti kan hitungannya ketika ba'da isya itu kan sebenarnya anjuran Rasul kan istirahat, tidak makan lagi. Jadi benar. intinya kan sikat gigi yang paling terpenting itu ada di sikat gigi malam sebelum tidur. Ini yang sering para pasien datang atau para jamaahnya Ustadz mungkin juga sama. Sikat gigi kadang malam sebelum tidur lupa. Jadi habis sholat isya makan, apalagi makannya subhanallah masih banyak aja gitu kan. Tidur. Nyempil, nyelip. Nah, itu 1 kali 24 jam tidak dibersihkan, resikonya menjadi asam. Terus ditumpuk, lama-lama terjadi namanya demineralisasi. Jadi mineral-mineral giginya terkelupas atau berkurang, sehingga mudah terjadinya karies seperti itu. Di dalam mulut kita ini ada namanya kuman Streptococcus, itu yang dimana sangat mudah untuk bisa masuk atau terintervensi seperti itu. Jadi terus sikat gigi. Setelah sikat gigi, terus berkumur, hindari makan makanan yang dengan konsentrat asam yang terlalu tinggi.
Begitu juga manis yang terlalu tinggi. Wah, kalau suka anak-anak tuh suka es krim, suka coklat gimana tuh, Dok? Anak-anak sakit, yang salah orang tuanya. Aduh. Jadi kalau permen, coklat usahakan kalau bisa diminimalisir. Kalau bisa tidak. Karena nggak mungkin kan anak-anak itu setelah dia melakukan makan coklat, contohnya kita suruh sikat gigi, jarang pasti maunya. Jarang ya. Oh, iya. Untuk berkumur aja jarang. Nah, kalau bisa dikurangin. Kalau misalnya habis makan coklat, terus kita berkumur atau sikat gigi, mungkin itu bagus. Itu jauh lebih baik. Oh, itu jauh lebih baik. Atau minimal kumur kali ya. Kalau makanannya terlalu lengket, jauh lebih baik sikat gigi. Seperti itu, Ustaz. Tuh, jadi tadi kita lanjut di mana setelah sikat gigi, kenapa sih masih asam juga? Iya. Kita pastikan kita di sela-sela gigi kita bersih. Makanya penggunaan benang gigi juga penting, Ustaz, atau dental floss. Wah, ada benang. Ini jarang ini. Nggak, jarang. Sangat jarang sekali. Saya aja tidak pakai. Benang gigi, Ustaz, ya, jangan benang jahit. Iya, benang gigi ya. Yang kita tahu kan benang jahit. Iya. Benang gigi mungkin masih jarang yang itu benang gimana? gigi bahannya nilon satin, dia cara pakainya kita masukkan ke antara sela-sela gigi. Jadi kita seperti benang di antara sela-sela gigi ini harus bersih. Nah, ini yang sering terjadi kalau kita makan sering kayak tadi Ustadz misalnya makan tetelan apa segala macam sering nyelip nih di sini. Jangan dikorek-korek. Apalagi pakai tusuk gigi, Masya Allah. Kalau bisa hindarin jangan. Nggak boleh ya? Karena kalau misalnya kita pakai tusuk gigi sering kali jadinya seperti ini, Ustadz. Gusi yang harusnya ada di atas sini sehat, kita korek terus. Oh gitu. Nah, ini kita korek nih. Jadi cedera malah ya? Cedera. Akhirnya dia... Kan itu kayu kan? Tapi bikin cedera juga ya? Kayu. Karena kebanyakan yang diambil bukan sisa makanan, Ustaz. Seringkali pengguna itu pakai tusuk gigi dikorek-korek masuk. Akhirnya tulang-tulangnya terjadi penekanan. Gusinya lama-lama turun. Jadi nggak bagus ternyata tusuk gigi ya? Iya. Nah, di warung-warung kalau kita makan nasi Padang tuh kan? Betul. Sudah ada yang nyangkut tuh. Betul. Apalagi kalau tusuk gigi nggak dibungkus tuh. Ngeri banget itu. Nggak steril ya? Nggak steril. Nah, itu kuman. Ya, itu seperti itu. Pakai penggunaan benang gigi. Terus yang kedua, saya anjurkan pasta gigi tidak boleh full. Pasta gigi kalau mau full, tipis mungkin. Jadi tidak berlebihan. Karena sifatnya mubazir nanti. Mubazir. Ternyata dokter ngajarin kita untuk irit. Emang sekarang harus berhemat. Mubazir. Jadi apalagi kalau bisa seujung biji jagung. Tuh, seujung biji jagung. Taruh aja di tengah atau di ujung seperti itu. Itu udah sangat cukup. Pasta gigi boleh apapun itu sudah pasta sangat gigi, cukup. Banyak merek soalnya ya. Banyak merek boleh pakai. Yang paling bagus yang mana nih, Dok? Yang mengandung fluoride-nya paling bagus aja. Nanti dicari fluoride, kandungan paling fluoride segala macam. Apalagi kalau kita nanti tadi udah insya Allah mengikuti sunnah, sikat giginya jadi 5 kali sehari, itu udah cukup. Boleh nggak 5-5-nya pakai pasta gigi? Boleh. Boleh nggak yang 3 nggak pakai? Boleh. Karena jadi nggak pakai pasta gigi nggak apa-apa? Nggak ada masalah. Karena yang penting dalam satu hari itu kan kita ada yang pakai pasta gigi. Karena pada dasarnya kan membersihkan gigi itu adalah mekanis. Sikat gigi adalah tindakan mekanis, yaitu pembersihan. Kalau pasta gigi itu kan adalah pastanya itu ada fluoridasinya yang fungsinya justru sebagai pelapis, sebagai pencegahan, seperti itu. Jadi fungsi tambahan. Iya, kan pasta gigi juga nggak semata-mata berfungsi kalau kita cuma tempel doang. Misalnya ada sisa makanan, kita tempel pasta gigi di situ, nggak jadi bersih. Nggak bisa bersih ya. Tetap adalah kita harus bersihkan dulu, baru kita taruh seperti itu. Oh gitu. Nah terus setelah dibersihkan, pandang gigi udah pakai, kenapa sih masih mulut kita asam? Yang perlu dicek berapa kali kita datang ke dokter gigi. Rutin nggak kita ke dokter gigi? Jarang biasanya. Kalau sakit doang ya kan, benar nggak? Betul. Nah ini yang terjadi. Saya ke dokter gigi kalau sakit, jujur saya. Kenapa saya masih bisa asam sih? Padahal saya udah sikat gigi setiap hari. Saya nggak makan asam deh gitu, nggak makan asaman Jawa. Saya nggak makan cuka. Terakhir kontrol ke dokter gigi kapan? Nggak pernah. Ya udah, coba dicek. Pasti ada karang giginya. Karang gigi adalah penimbul asam yang tertinggi. Kemarin saya juga ada tuh ya. Ada karang gigi. Apalagi gigi yang tidak dipakai makan saat. Kayak kemarin kan Ustadz gigi sebelah kanan tuh. Yang kanan yang ini. Sakit. Yang sakit itu. Sekitar gigi tersebut atas dan bawah pasti akan berpotensi karang gigi lebih banyak, Ustadz. Dan yang posisinya yang susah ya, Dok, yang susah. Sangat susah, terutama di bagian-bagian dalam seperti ini nih. Iya benar. Jadi bagian dalam sini. Saya pun memang nggak
nggak kepikir untuk ke situ kadang ya, untuk sikat giginya. Iya. Nah, ini jelas penimbul asam. Karena dia ketutup lidah ini, Dok. Betul. Kalau yang atas kan kita masih bisa kelihatan, terus kita masih bisa sikat tuh. Betul. Sampai yang atas, pinggiran atas itu ya. Kalau bawah seringkali jadi mual, Ustaz. Karena ada lidahnya itu. Betul. Nah, itu tapi makanya emang harus fungsinya disikat sikat gigi gitu ya? malam sebelum tidur. Oh, jadi Jadi kita minimal. udah nggak ada makan sama sekali, kita udah nggak ada resiko mual, kita sikat gigi di dalam situ. Oh gitu, jadi Insya minimal Allah nggak malamnya mual. lah ya. Malam. Kalau yang 5 kali, minimal 1 malam itu diupayakan sikat gigi geraham yang bagian bawah ini sama yang atas wajib nih. Bagian bawah nih, sini, Dok. Nah, jadi yang di bagian bawah ini nih, ini yang susah nih, kan di sini ada lidah ya. Iya. Jadi agak susah nih, sikat giginya kan dari sini lagi kan tuh. Jadi susah. Jadi ini wajib mungkin ya 1 kali minimal malam. Kalau di sini kita udah sering nih. Oh, mungkin nanti cara sikat giginya boleh juga nih. Jadi kita belajar kita langsung bahas lah dari- nanti itu. Itu tadi pertama ada karang gigi. Yang kedua, jangan-jangan ada lubang, Ustaz. Nah, tadi kan Ustaz bilang, Iya, ada lubang kecil nggak ketahuan. Nggak ketahuan. Penampung sisa makanan. Nah, itu juga yang menimbulkan terjadinya asam. Jadi mau kita sikat gigi, kita masih punya ibaratnya kantung sampah atau mangkok, mangkok penampung sisa makanan, nah itu bisa menimbulkan terjadinya asam seperti itu. Karang gigi atau bahkan sisa akar. Sisa akar. Ada sisa akar. Jadi kadang ada pasien Ustaz yang lubangnya udah lama. Lama-lama keropos hilang mahkotanya, tinggal akar giginya aja. Oh gitu. Tapi dia selalu bilang nggak sakit banget tapi kalau ditahan-tahan mungkin. ditahan Ustaz. Mungkin saking takutnya kali Ustaz. Saking takutnya ke dokter gigi ya. Padahal dokter gigi nggak gigit Ustaz. Iya, baik kalau Yang dokter gigit gigi. pasien malah. Lagi kerja digigit. Nah, padahal dokternya nggak gigit. Jadi itu. Nah, itu 3 hal yang paling sering terjadi dari karang gigi, lubang dan sisa akar yang tidak kita kontrol sebelumnya. Kita hanya merasa diri kita selalu menyikat gigi, cukup. Nah, ternyata belum. Oh iya. Kalau ada boleh kita tambahan, silahkan boleh pergunakan. Ada tablet hisap, ada yang isinya probiotik, atau mungkin sedikit obat kumur yang bisa dipakai dalam jangka waktu tertentu untuk penambah saja Ustaz, penambah Obat pembersihan. kumur. Nah, bicara obat kumur nih. Kan ada obat kumur yang dibeli itu kan ada banyak nih ya. Nggak usah nyebut merek ya. Itu semuanya bagus atau kan ada yang dia ada memang untuk apa tuh tulisannya memang kayak obat gitu, yang nyebutin merek kayak enak, tapi saya biasa pakai yang itu tuh yang warnanya biru tuh. Betul. Tapi kalau yang lain-lain yang biasa bening-bening botolnya, Iya. itu saya malah nggak pakai. Karena memang pernah juga ini waktu dia dokter gigi Denny Iya. bilang itu kurang bagus justru. Bagusnya malah pakai yang itu yang memang Yang untuk tutupnya tertutup. yang ketutup semua Oke. tuh, yang belinya di apotik. Oke. Tapi ada 2 juga tuh. Iya. Ada yang warnanya botolnya biru. Itu kalau pengen tahu Japri aja, soalnya nggak endorse. Sama yang satunya ada yang merah tuh botolnya. Betul. Nah, pakai itu yang Ada lagi yang lebih bagus sebenarnya. ada Ustaz. lagi. Oh, Masya Yang Allah. warnanya hijau. Warnanya hijau ya. Partai kita lama-lama Ustaz. Oh iya, merah, Kuning, hijau. Ini Jadi lagi. gini, kalau masalah itu kan tadi tambahan. Tambahan. Ya, buat saya yang dari segi klinis yang paling utama adalah itu tadi, pastikan mulut kita itu bersih. Bersih, Kita ya. nggak punya lubang dulu, kita nggak punya karang gigi dulu, kita nggak punya sisa akar. Iya. Karena kalau kita masih punya 3 ini, kita lakukan pembersihan kurang maksimal. Kurang maksimal. Ya, bukan nggak ada efek, tapi kurang maksimal. Tapi kalau ini 3 udah hilang, udah tidak ada semua, lubang kita tutup, sisa akar kita buang, kita cabut seperti itu. Terus karang gigi kita bersihkan, lakukan sikat gigi secara rutin pakai benang gigi. Nah, itu sifatnya tambahan. Jadi kalau ditanya yang paling bagus, kalau saya bisa merekomendasikan adalah sebenarnya yang paling bagus itu adalah tablet hisap. Tablet hisap. Dia bentuknya kayak permen, Ustaz, cuma dihisap. Terus Dia isinya probiotik. Nah, itu nggak apa-apa tanpa resep dokter. tidak apa-apa, dia dijual bebas. Apotek-apotek ya? Dia probiotik, itu dia pun juga mengklaim. Nah, makanya saya bilang tidak ada penggunaan jangka panjang yang lebih baik dibanding pasta gigi dan sikat gigi.
Makanya dia saja mengklaim hanya 21 hari penggunaannya. 21 hari. Dengan penelitiannya dia bisa mengcover sampai 6 bulan. Makanya tadi saya juga bilang, tambahan boleh menggunakan obat kumur. Obat kumur pada dasarnya mirip-mirip Ustaz, sama saja, mirip saja. Tapi saya tidak menyarankan untuk dalam jangka waktu yang terlalu panjang. Jadi seperti contoh kemarin kita, Ustadz baru sikat gigi nih, ayo kita baru bersihin karang gigi. Pakai obat kumur apapun, merek apapun boleh, Ustaz. Dan itu sebenarnya apakah setiap hari itu boleh kumur atau? Ya itu tadi, setiap hari diperbolehkan kumur, tapi dalam jangka waktu tertentu. Biasanya kalau obat kumur, saya menyarankan 14 hari. Karena penelitiannya yang terefektif itu cukup di angka 14 hari. Kalau sampai lebih itu gimana? Itu dia yang memiliki beberapa resiko sebenarnya. Obat kumur pun memiliki resiko. Resiko, ya? Ustaz. Makanya saya bilang, karena kalau sifatnya obat kumur itu, terutama yang dibilang obat kumur, justru yang tadi, yang nggak bening tadi, yang tadi Ustaz, warnanya ada 2 warna itu kan, itu dia penelitiannya malah tidak boleh dipakai dalam jangka waktu yang panjang, karena dia pengobatan. Nah, kayak sekarang kan apalagi digalakan semenjak COVID ini kan kita disuruh berkumur dan bergarglin. Garglin tuh dikubur sampai ke arah sini tenggorokan ya, Ustaz ya. Kayak apa, kayak krok, terus dibuang. Itu gargling namanya, perbedaan antara berkumur dengan gargling. Itu dianjurkan. Nah, dengan kondisi sekarang yang seperti itu, kita bisa harus terima, karena kan itu anjuran dari pemerintah, anjuran dari dokter gigi untuk mencegah kita terjadi penyakit yang lebih berbahaya, gitu kan. Tetapi untuk dalam jangka yang sangat panjang itu tidak disarankan, karena yang pertama jelas menyebabkan terjadinya perubahan warna. Gigi kita, misalnya tadinya Ustadz giginya putih nih, mengkilat, dia nanti akan perwarnanya agak warna lebih sedikit kusam. Oh gitu. Karena kan rata-rata Ustadz boleh lihat warnanya kan nggak bening, Ustadz. Enggak. Dan ada rasa. Ada rasanya. Dia nggak plain kan. Nah itu menandakan dia pasti ada zat-zat yang berpotensi menunjukkan terjadinya perubahan warna. Yang kedua, dia spektrumnya luas, dimana di dalam mulut kita sendiri itu ada kuman yang baik. Nggak semuanya jahat, gitu kan. Lidah kita aja yang jahat kalau berbicara lisannya. Wah, ini nih, ingat. Lidahnya yang jahat, bukan mulutnya. Karena kalau mulut tanpa lidah dia nggak bisa berbicara kan. Nah, jadi dengan lidah bisa ngebunuh orang juga, Dok. Bisa. Jadi kemana kita ngobrol? Nah itu jadi dengan spektrum yang sangat luas itu dia tidak terkontrol, sehingga banyak yang resisten atau kebal, sehingga ya yang tadinya harusnya si kuman yang sehat, yang baik buat tubuh, dia bisa menjaga mulut itu, akhirnya karena lemah, jadi mungkin produksi yang buruk akan lebih banyak. Kayak tadi saya sarankan, ada kalau memang saya boleh menyarankan, ya itu tadi tablet hisap, karena dia pun sendiri hanya menyarankan 21 hari penggunaan. Tablet hisap tuh sehari 1 kali gitu? Untuk dewasa 1 hari 1 kali. Cuman nggak boleh nyebutin merek ya? Kalau saya berbicara tablet hisap juga, kalau orang search juga cuma 1 kayaknya di Indonesia. Cuma 1 ya? Iya. Cuma 1 berarti nggak apa kalau disebutin? Nggak boleh, kita nggak dibayar nanti. Nanti dia tanya aja ya. Kecuali dia mau ngiklan nanti, Ustaz. Jadi lebih ke arah sebenarnya bukan. Bisa beli online tapi ya? Bisa. Jadi lebih ke arah yang penting maksud saya, fungsi utamanya ada di sikat gigi dan pasta giginya. Yang paling utama sikat gigi sama pasta gigi. Betul. Pasta gigi nggak ada ciri-ciri khusus yang biasa pasta dokter gigi pakai. Saya jauh lebih menyarankan yang penting fluoride-nya cukup efektif, cukup tinggi. Terus pasta gigi dipakainya untuk menyikat gigi, tidak ditelan. Dan ini sekalian ya, Ustadz ya, buat para orang tua, mungkin banyak jemaah Ustadz ya kan punya anak ya. Kalau bisa dibedakan antara pasta gigi anak-anak dan pasta gigi orang dewasa. Jadi kalau kita punya anak masih 5 tahun, 3 tahun, jangan gunakan pasta gigi yang sama dengan kita. Karena kalau tertelan, fluoride kita lebih tinggi. Pasta gigi tidak disarankan untuk dimakan, kan pasta gigi hanya untuk dipakai. Pada anak kecil kan kita belum tentu bisa mengontrol itu, Ustaz. Jadi pakailah sesuai dengan yang di usianya mereka. Ada kan pasta gigi anak-anak tuh banyak juga dijual. Banyak. Kalau saya kasih pasta gigi di sini, ini bisa buat anak saya nggak? Jangan. Itu juga kan ada yang boleh ditelan kalau anak-anak ya? Iya, kalau yang ditelan biasanya murni buah, Ustaz. Dia nggak ada fluoride-nya sama sekali. Nggak ada fluoride-nya ya? Ada, ya. Jadi karena itu biasanya
pengenalan untuk pertama kali Buat anak-anak belajar itu ya. buat belajar. Jadi kalau sampai gigi. tertelan, Nggak apa-apa. insya Allah tidak apa-apa. Tapi Seperti kalau itu. udah ada fluoride tidak boleh biasanya ya. Tidak diperbolehkan karena Walaupun penelitiannya fluoride juga juga beda menyebabkan juga dengan yang dewasa ya. jumlah kadarnya berbeda. Beda. Fluoride-nya sama, jumlah kadarnya saja yang berbeda. Baik, baik. Seperti itu. Jadi mau balik lagi mau tablet hisap, mau obat kumur silahkan, mau pakai yang mana, tapi saran saya tetap tidak boleh dipakai dalam jangka waktu yang panjang. Yang panjang pasti gigi, dan pastikan 6 bulan sekali datang ke dokter gigi. Nah, ini yang penting nih, ternyata kita tuh harus ke dokter gigi 6 bulan sekali untuk meriksa karang gigi ya. Betul. Kesehatan gigi itu ternyata 6 bulan sekali. Insya Allah kalau di saya kayak Ustadz nih udah terkontrol 6 bulan, kalau nggak ada apa-apa saya suruh pulang. Oh, Jadi kita periksa nggak ada Cuma apa-apa, dicek Nah, doang, cuma nggak cek. ada apa-apa. Iya. Nah, jadi Jadi kita nggak harus semua itu kita ada tindakan nggak harus. Ada. Jadi nggak. Yang penting kita terkontrol. Nanti misalnya terkait waktu misalnya. Iya. Ustadz ini ternyata ada lubang. Aduh, Afwan, misalnya Ustadz lagi mau ada ceramah di mana, nggak keburu hari itu. Hah? Yang penting kan Ustadz ada tahu nih. Tinggal range waktu kita seminggu, Iya, 2 minggu. benar-benar. Yang penting 6 bulan kita kontrol lagi. Kontrol. Udah tahu ada lubang atau ada karang gigi. Ustadz kapan mau bersihin, kapan? Iya, iya. Sehingga terkontrol seperti itu. Baik. Nah, sekarang nih yang sering di benak kita nih. Kalau saya sih enggak ya, tapi ada kenalan-kenalan juga. Kalau ke dokter itu takut ya. Iya. Dokter gigi takut. Apalagi kayak tadi kalau dengar saya kan disuntik tuh pada saat PSA ya. Perawatan saluran Saluran akar. Nah, itu disuntik. Wah, ini kan suka ada takut, ataupun anak-anak ya. Betul. Kadang kalau ngeliat, nah ini meja-mejanya nih, ini meja-meja kedokteran dokter gigi. Wah, kalau belum terbiasa ngelihatnya serem juga ya untuk beberapa orang. Betul. Kalau saya melihatnya menarik. Tergantung image sih, Bang. Nah, itu pernah nggak dokter mengalami ada pasien-pasien mungkin anak kecil atau dewasa yang takutnya udah tinggi mau ketemu dokter atau mau tindakan? Nah, itu gimana, Dok? Masya Allah, Ustadz. Penanganannya gimana? Sangat banyak sebenarnya. Banyak. Sangat banyak. Ternyata banyak juga ya. Sangat Tenang banyak. aja yang takut. Kita dengerin nih. Dokter Rizky. Sangat banyak. Yang paling utama yang berhasil bisa kita lakukan, insya Allah yang paling utama adalah dari pasien itu sendiri. Kita tidak bisa memaksa pasien kita seret-seret. Nah, itu paling pantang buat saya. susah Menarik-narik pasien, anak kecil direjeng sama orang tuanya, itu sebisa mungkin sudah harus kita hindari. Iya, seperti susah itu. juga tuh ya. Jadi resikonya besar, Ustaz, karena nanti takutnya kita lagi kerja kena yang lain lah, bibir, pipi dan segala macam. Jadi jauh lebih baik. Yang pertama duduk aja dulu. Nah, itu kunciannya. Nah, kita bisa healing, istilahnya healing, atau kita bisa komunikasikan untuk itu tidak terjadi, bisa dari ruang konsultasi. Jadi jangan langsung ujuk-ujuk ke sini. kemari. Jadi di depan itu ada ruang konsultasi dulu, ngobrol dengan dokter gigi, mungkin nanti kenalan dengan gambar-gambar Iya. ini gitu ya. Baru kalau udah siap pelan-pelan duduk dulu di dental unit. Alat-alat ini. Betul. Nah, satu kunci yang harus diperhatikan, terutama biasanya orang tua, anak kecil ya, Ustaz, Anak ya. kecil, Jadi iya. ini buat orang tua bahwa seorang anak mau duduk di dental unit atau di kursi gigi sendiri, itu prestasi. Awalnya Jangan itu dulu menganggap udah duduk doang nggak jadi itu sebuah kegagalan, bukan. Itu sebuah prestasi, karena prestasi. kalau orang tuanya yang takut, tadi saya bilang kan ada orang tua juga yang Ada takut orang tua ya, yang orang dewasa takut. takut. Belum tentu mau duduk di sini. Iya, Cuman malu dia kalau di pangku kan. Nah, buat anak kecil dia duduk sendiri itu udah jauh lebih prestasi. Yang kedua, dia mau membuka mulut saja juga udah lebih baik. Nah, selebihnya terserah Anda. Jadi kalau misalnya, Dok, ada anak kecil datang konsultasi, wah giginya ada yang hitam gitu ya. Betul. Itu baru datang duduk doang, tapi belum mau tindakan, nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi nggak ada tindakan, terus nanti lain kali diajak lagi gitu, bisa ya? Boleh, sangat boleh. Memang begitu caranya ya? Makanya kalau saya selalu, terutama yang biasanya pada yang punya adik, Ustaz. Jadi punya kakak beradik, Iya, saya selalu ingatkan kalau datang ke dokter gigi itu dari usia berapa sih? Kalau bisa dari usia dia punya gigi, misalnya dari mulai Usia gigi. lengkapnya gigi itu kan rata-rata 2,5 tahun. Nah, itu periksain aja ke dokter gigi. Jadi jangan sampai ke dokter gigi itu dengan kondisi sakit. Kalau dengan kondisi sakit, itu tadi nanti otomatis yang ada di pikiran dia datang ke dokter gigi, disuntik,
Oh. Datang ke dokter gigi dicabut. Ini menarik nih. Ternyata selama ini kita sebagai orang tua ada kesalahan juga ya. Jadi menarik dari tadi Dokter Rizky. Jadi seharusnya ketika kita punya anak kita giginya sudah lengkap, jangan menunggu sakit, bawa ke dokter gigi untuk pengenalan, pemeriksaan. Betul. Tidak mesti sakit, pengenalan, pemeriksaan. Jadi suatu saat kalau memang ternyata sakit, akan lebih mudah ya. Betul. Penanganannya dan langsung tindakan bisa langsung tindakan. Gitu. Dan lebih tepatnya lagi, insya Allah nggak sakit Ustadz. Kalau dia dari kecil sudah terpattern, benar-benar. Nanti apalagi anak kecil, kalau kita jaga giginya tidak berlubang, insya Allah dia tidak akan pernah merasakan sakit. Iya. Tidak perlu dilakukan pencabutan gigi dengan anestesi mungkin. Bisa jadi siklusnya nanti dengan sendirinya ketika dia lagi makan giginya copot bisa. Sehingga tidak ada tindakan-tindakan yang sangat invasif buat si anak itu sendiri, sehingga trauma dari kecilnya udah kita bungkus nih, kita buang. Gitu. Iya. Begitu juga kan tadi, kenapa sih kita harus 6 bulan sekali datang ke dokter gigi? Iya. Nah, makanya padahal saya udah sikat gigi tuh loh, ternyata belum pernah ke dokter gigi. Iya. Nah, itu pekerjaan bertahun-tahun. Nah, dari usia tadi misalnya tumbuh gigi dari usia pergantian misalnya di usia 12-17 tahun. Iya. Kita harus tumpuk baru datang ke dokter gigi usia 50 tahun. Nah, cakep deh tuh. 30 tahun lebih kan. Nah, udah karang yang udah kayak terumbu karang di lautan, gitu. Lobang udah makin sakit, mungkin ada polip atau daging tumbuh, ada yang infeksi-infeksi lain yang sangat berat yang jangankan jangankan kita mau lakukan tindakan. Kita mau periksa, kita senggol aja itu sakit. Nah, itu akhirnya pasien langsung self defense-nya tinggi kan, langsung sakit. Datang ke dokter gigi itu sakit. Nah, sama kalau terhadap anak-anak jangan ditakut-takutin ke dokter gigi. Iya. Ayo, kalau nggak mau buka mulut, nanti disuntik sama dokternya. Jangan. Nggak ada, jangan. Jangan kan itu kadang ditakutinnya ke semua dokter. Kalau nakal disuntik nih. Jadi setiap kali ke semua dokter takut anaknya. Ntar ngeliat baju putih begini udah sakit, takut aja bawaannya saatnya. Iya, nah itu jangan ya. Nah ini alhamdulillah nih. Kita dapat pengetahuan yang luar biasa dari Dokter Gigi Rizky. Kalau Bapak Ibu semua jamaah sekalian yang ingin bertanya-tanya lagi atau konsultasi langsung dengan Dokter Gigi Rizky, enak beliau nih bisa ngobrolnya santai ya. Silakan nanti di kolom deskripsi ada alamat kliniknya beliau ya. Nah, ada nomor kontaknya juga. Silakan mau WA dulu barangkali janjian ketemu, karena memang kalau langsung datang belum tentu beliau ada di sini karena beliau juga di rumah sakit ya. Iya, di rumah sakit. Di rumah sakit. Jadi bikin janji dulu untuk konsultasi. Insya Allah bermanfaat. Ada lagi dok yang mau disampaikan? Oke, Ustaz. Ada sih, Ustaz. Ya, sebenarnya tadi terakhirnya saya mau closingnya cara sikat gigi yang benar. Boleh. Tadi terkait perawatan saluran akal, Ustaz. Ya ini. Nah, ini yang saya belum bahwa saya titip pesan Ustaz dari channel YouTube-nya Ustaz ini bahwa yang namanya sakit gigi tindakannya sebisa mungkin jangan langsung dicabut. Oh iya, nah ingat nih, kadang kalau sakit gigi, lu cabut aja deh biar gak sakit-sakit lagi. Betul. Kadang gitu. Insya Allah emang kalau dicabut kita berasumsi penyebabnya hilang, insya Allah sakitnya hilang. Benar. Tetapi hanya hitungan bulan, bahkan hitungan tahun, nanti timbul masalah baru. Itu masalahnya. Nah, masalah barunya seperti ini. Nah, ini nih. Kita cabut nih, Ustaz. Nah, tuh giginya cabut ya. Ompong. Iya. Nanti gigi yang atasnya resikonya turun. Oh gitu. Jadi gigi yang atas bisa turun nih kalau kita. Karena dia nggak punya kontak. Jadi ketika kita ngunyah, kita makan, dia lama-lama gerak. Turun ke bawah ya. Seperti itu, turun ke bawah. Lalu yang sampingnya bergeser. Oh iya, karena dia mencari teman. Pergerakan gitu ya. Iya. Nanti yang sini juga bergeser. Nanti akan timbul masalah baru, sering selip makanan di sela-sela. Yang atasnya turun, nanti selip makanan di sebelah-sebelah ini. Iya, miring. Sehingga giginya ya. kalau masih bisa dipertahankan, pertahankan. Gitu. Jadi jangan kalau bolong itu langsung dicabut. Paling bagus PSA tadi ya. Di salah satunya treatmentnya adalah dilakukan perawatan saluran akar dengan restorasi atau penambalan akhirnya yang terbaik. Kalau memang tidak bisa ditambal ya tadi harus di crown, harus dibungkus atau di aplay. Jadi nggak harus dengan tambalan. Namanya seperti ini nih. Ini mungkin gambaran-gambarnya nih. Ini gigi ya. Kalau secara keseluruhan kelihatannya deh.
Mudah-mudahan Nah, kelihatan. ini infeksinya nih. Nah, Di bawah infeksi situ ini ya. yang harus kita bersihkan. Kelihatan nggak? Ya. Sini, Seperti ini. Nah, ini yang di kamera kelihatan nggak? terjadi Kamera belakang gambaran soalnya. dari ini tadi nih. Kelihatan. Ya, seperti ini. Ini Jadi, nanah nih. Sini. meskipun udah ada gambaran seperti ini, asal sabar. Tadi kan Ustadz udah bilang, udah dikasih tahu bahwa perawatan saluran akar itu tidak bisa instan, tidak Iya. bisa hari ini datang selesai, nggak bisa. Rata-rata kunjungan antara 3 sampai 6 kali kunjungan itu rata-rata. Bahkan ada yang bisa sampai 10 kali kalau memang ternyata absesnya atau nanahnya sangat meluas, sangat besar. Oh gitu. Tetapi saran saya, selama kita masih punya waktu, kita masih berniat untuk mempertahankan, itu jauh lebih baik. Lebih bagus. Dan Kecuali juga dokter sudah. makan lebih enak kalau ada Insya gigi. Allah lebih nikmat. Kalau kita cabut kan jadi makannya nggak enak gitu ya, Dok. ya? Betul. Ketika ompong, Oh, dia mau tidak mau harus pakai gigi palsu. iya. Kalau tidak atau ada dia gigi palsu, makannya di sisi ini. Yang ini kenikmatannya akan nggak berkurang. dipakai. Jadi Iya. makannya yang kiri aja gitu ya. Betul. Kalau pakai gigi palsu itu emang ada ya? Ada Ustadz, gigi palsu juga macam-macam kan, ada yang Itu terbuat permanen. dari apa itu? Kalau yang lepas pasang bahannya ada yang akrilik, ada yang termosense, ada yang bioton. Tapi kalau misalnya yang terbaik kan sekarang implan Ustadz, nikel titanium ditanam di dalam gigi. Oh gitu. Tapi Iya. nggak dicabut-cabut nggak? Nggak bisa dicabut-cabut. Berapa Serem juga tuh. Dibor gitu ya. dibor di dalam tulangnya. Tapi insya Allah itu memperbaiki. Tapi Memperbaiki. balik lagi kalau masih bisa dipertahankan, insya Allah Pertahankan jauh dulu. lebih nikmat gigi asli dibanding dengan gigi palsu. Kecuali mah sudah habis ya. Sudah tidak bisa dipertahankan, sudah memang tidak layak untuk dipertahankan, dan resikonya kalau dipertahankan misalnya rekuren atau kembali lagi terjadi pembesaran, itu meningkat. baru kita bisa lakukan tindakan pencabutan. Baru nanti silahkan pilih gigi palsu. Jadi itu mungkin terkait tadi perawatan saluran akar, itu adalah sebuah perawatan yang dijadikan, kalau bisa dijadikan main atau utama ketika kita sakit gigi, Ustaz. Jadi jangan sampai berpikir cabut. Nah jangan, ini bukan singkong, kalau dicabut enak, kita bisa makan. Gigi dicabut kelar. Ompong udah gak bisa tumbuh lagi gitu kan. Dan itu rasanya nggak enak makan juga kalau gigi dicabut kan. Betul. Apalagi kalau udah makannya tadi baru sakit aja makan udah satu sisi. Iya. Apalagi dicabut. Iya, kemarin itu 3 minggu. Iya. Karena apa? Tambelannya itu hilang. Kan bolong lagi. Betul. Tapi bagus sih ya, putih bersih gitu. Betul. Nah, saya pikir kan karena nggak sakit, tapi buat makan nggak enak gitu. Jadi makannya sebelah kiri terus, yang kanan nggak dipakai. Jadi ternyata malah timbul jadi karang tadi. Infeksi gitu. berulang Malah dan jadi terjadi karang infeksi. gigi. Bener. Seperti itu. Jadi Bapak Ibu semua jamaah kalau sakit gigi segera. Jadi kalau minum obat itu hanya untuk menghilangkan nyerinya saja, menghilangkan sakitnya, tapi tidak mengobati. Segera temui dokter gigi agar dilakukan terapi gigi atau tindakan apa yang harus dilakukan. Kalau ingin konsultasi nanti bisa. Oh, tadi closingnya apa nih, Dok? Oke. Cara sikat giginya ya, Dok. Ini insya Allah mudah-mudahan sih udah pada tahu ya. Iya. Nih sikat gigi. Sikat gigi yang benar, perhatikan. Kelihatan ya? Pertama dimulai dari kalau bisa beli sikat gigi jangan yang Oh, ya, flat. sikat gigi. Jangan yang flat. Jangan, kalau bisa dengan bulu sikat yang agak halus atau ada zigzag atau bergerigi. Jadi jangan flat seperti ini. Kenapa Iya, ada yang zigzag dilarang? gitu ya. Karena bukan dilarang, lebih tepat tidak disarankan, karena ketika kita menyikat dia nggak bisa masuk ke sela-sela. Dia hanya kontaknya kontak bidang. Seperti ini. Dia bagus kalau buat bagian yang ini, tapi kalau buat bagian sela-sela sini dia nggak bisa masuk. Oh gitu. Seperti itu. Tapi kalau dia punya bulu-bulu yang halus, ketika ada penekanan sedikit di sini, dia bisa masuk ke sela-sela. Oh iya iya. Jadi sebelum penggunaan benang gigi dia bisa jadi tambahan. Bisa tambahan. Mungkin kan nggak semuanya bisa menggunakan benang gigi setiap saat. Apalagi kalau kita udah 5 kali sikat gigi tadi, itu dengan yang ini model sela-sela itu cukup. Seperti itu. Terus ini yang sering datang ke saya nih sikat giginya pasti rata-rata begini nih, Sat. Oh iya, untung saya Wah, nggak gitu. cepet banget nih. Itu bisa ngelukai gusi Udah gitu juga. gini-gini. Iya. Seperti ini. Nah kalau itu kadang saya atas bawah. Metot. Nah, itu nggak yang boleh salah. juga. Oh, salah Ya, jadi itu ternyata. sikat gigi yang salah. Salah. Jadi sikat gigi yang baik dan benar Gimana nih? sebenarnya adalah dibuka mulutnya. Oh, nggak Tidak nutup, boleh nggak? di dalam tutup seperti ini. Oh nggak boleh. Iya, Ustaz. Saya Karena boleh nutup. kalau sering ditutup begini akan terjadi tendensi atau resiko terjadinya penekanan pada gusi. Di gusi sakit. Nanti gisinya nanti rata-rata pada naik seperti ini, Ustaz.
Oh. Jadi pada turun, istilahnya turun. Kalau mau gigi atas maupun bawah istilahnya turun. Jadi gusinya pada turun, akhirnya timbullah giginya pada ngilu-ngilu. Oh gitu ya. Atau sering kita bilang giginya jadi sensitif. Gitu. Jadi dibuka. Mau dari atas dulu atau dari bawah dulu bebas, nggak ada masalah, boleh. Terus letakin bulu sikat ini antara gigi sama gusi miring 45 derajat. 45 derajat. Jadi bukan begini. Bukan seperti ini, tapi seperti ini, miring. Oh gitu. Jadi yang kita bersihkan, yang kita kerjakan adalah gigi dan gusi. Gerakannya maju mundur pelan-pelan. Kelihatan nggak di kamera? Kelihatan? Kelihatan ya? Gerakannya maju mundur. Maju mundur. Jadi di awal langsung mangap gitu, maju mundur. Pisah. Jadi jangan dari bawah gitu ya? Iya. Pisah. Oh gitu. Lalu yang buat, nah ini, yang tadi nih, katanya paling males nih. Iya itu yang sekali lah malam. Saya pun susah belum. 5 kali. 5 kali, Ustaz. Enggak, yang bawah kan 5 kali. Jadi tetap usahakan, karena kalau nanti mindset, nah itu balik lagi ke mindset, Ustaz. Kalau kita patternnya cuma malam, nanti insya Allah 1 sama 4-nya nggak akan lakuin. Oh benar. Tapi kalau kita gitu dari awal udah langsung, insya Allah harus bisa. Nah itu kita mendepress diri kita sendiri untuk melakukan hal yang benar. Setidaknya kelima 1-2 udah bagus ya. Iya. Malam, bagian dalam. Bagian dalam tuh. Nah ini yang paling banyak karang gigi nih di sini nih. Iya, jangan lupa, karena biasanya digosoknya dibolak-balik. Dia tarik aja keluar, ditarik keluar. Gitu. Tarik keluar. Begitu juga yang atas, tarik keluar. Jangan dibalik. Kalau dibalik seringkali nanti di sini jadi penumpukan plak. Nah, plak yang mengeras itulah yang namanya karang gigi. Jadi tarik gitu ya? Tarik keluar. Sebenarnya ini juga kalau bisa tarik keluar, tapi ini kan ada pipi. Jadi nggak mungkin kita narik keluar. Kalau ini kan kita bisa keluar kan karena kita buka mulut. Nah, ini jadi mau nggak mau kalau yang dalam sini. Sikat. Gitu. Tuh kalau dari dalam kayak gitu ya, kelihatan ya. Oke. Nah, ini lebih jelas ya. Hati-hati dengan sudut-sudut ini, jangan ditarik seperti ini karena nanti takutnya kena gesekan. Nah seperti itu, Masya Allah. Jangan lupa yang buat mengunyah. Yang paling sering buat mengunyah. Semua bagian gigi sudah selesai? Apakah sudah selesai sikat giginya? Udah biasanya. Belum. Ternyata belum. Lidah. Oh lidah perlu disikat. Jangan lupa, karena disinilah paling banyak timbulnya jamur. Jadi lidah. Kadang ada yang disikat, ada yang enggak lidah tuh ya. Biasanya tambah mual. Oh gitu ya. Kalau disenggol lidahnya suka tambah mual. Yang paling atasnya ya. Iya. Kalau bisa semua. Ada yang lebih bagus lagi pakai sikat khusus lidah ada. Oh yang agak lebar tuh. Ya ada yang seperti itu atau gitu. Dari beberapa merek tertentu ada yang lebih efektif sekali guys. Itu paling penting. Ya Pak, termasuk bagian yang penting. Setelah itu berkumur maksimal 2 kali. Nah kumur-kumur juga jangan kebanyakan. Karena biar floret yang ada kita pakai tadi masih menempel. Bukan sisanya ya, tapi tidak terkelapar semuanya, tidak terbuang. Tapi kalau dia mubazir tadi berlebih, itu yang ada nanti jadi penyakit karena nanti nempel sana, nempel sini seperti itu. Itu dari saya terkait sikat gigi. Semoga bisa diterapkan karena ini insya Allah sikat gigi ini adalah pintu utama kebersihan gigi dan kenikmatan pas makan juga. Ya, terus juga kalau kita tidak merawat gigi kita, kadang kalau ngobrol itu baunya bau mulut juga mengganggu. Baca Quran juga kan, apalagi jadi imam gitu ya. Iya. Bau mulutnya juga nggak bagus ya. Jadi harus perawatan. Satu lagi nih timbul di benak nih. Kadang kan ada yang menyarankan berkumur dengan air garam. Itu sebenarnya boleh nggak? Entah air hangat, entah air biasa. Kalau dengan kondisi sehat tidak diperlukan. Kalau sehat nggak perlu. Nggak perlu. Jadi kadang sebenarnya teori air garam itu kan untuk menstabilkan asam basa mulut kita, Ustaz. Jadi terutama kalau pada lagi saat sakit itu tertimbul air garam hangat itu terbukti sangat efektif juga untuk mengurangi asam basa di dalam mulut agar suasananya lebih baik, tingkat keasamannya diturunkan sehingga tidak memperparah. Tetapi kalau menimbulkan efek yang sangat signifikan dengan berkumur air garam, penyakit jadi sembuh gitu. Jadi kita cukup kumur-kumur air garam, kita lubang yang tadinya sakit nggak seperti itu mekanismenya. Jadi mekanismenya dia hanya menurunkan untuk membantu tidak memperparah. Tidak memperparah. Ibarat
ada kebakaran, air garam ini pasir, Iya. barrier dah, seperti itu. Jadi agar ada pemadam datang ya buat ngobatin Lebih mudah. tidak menyebar seperti itu. Jadi boleh ya. Boleh dengan saja. air garam pada saat sakit. Nah, itu boleh. Boleh, sangat diperbolehkan. Entah hangat atau dingin nggak Kalau masalah. bisa punya obat kumur kan tadi pakai obat Obat kumur. kumur. Kalau nggak ada ya diperbolehkan pakai obat. Tapi air panas, air hangat, atau air dingin nggak ada masalah. nggak masalah. Nah, kalau air dingin mungkin belum pernah dengar sih selama ini air Biasanya hangat air mungkin hangat karena nah itu kan bisa jadi dua, bisa dari hangatnya, bisa dari air, tapi yang pasti utama dari air garam itu adalah untuk menstabilkan asam basa aja. Asam basa. Tujuannya itu asam basa dalam mulut. Jadi nggak apa-apa. Sudah ada lagi satu tiba-tiba nih Iya, Ustaz. terdengar. Kemarin obrolan kita yang pekan lalu, ini menarik sekali. Jadi menariknya gini, karena saya kan ruqyah syariah ya, ada pasien yang kadang merasa ada dengung tuh. Ustadz, saya dengung nih, nggak hilang-hilang gitu ya. Di ruqyah, sudah saya ruqyah nggak ada reaksi nih, muntah enggak, apa enggak. Terus diagnosa juga waktu pertama mungkin dia ada gangguan ya, pas di ruqyah udah, pas proses di ruqyah yang pertemuan kedua dan ketiga udah nggak ada lagi tuh gangguan dalam dirinya, cuman dengungnya nggak hilang. Saya bingung pada saat itu, nih apa dengung ini? Ternyata pas kita ngobrol kemarin, bisa jadi dengung itu akibat gigi yang sakit ya. Bisa jadi Ustaz. Jadi gitu ya dok ya? Bisa jadi. Jadi dengung terdengar kayak gitu ya? Betul. Itu bisa jadi ada tekanan gigi sehingga menyebabkan dengungnya dengung. itu. Seperti mendengar dengung. Tapi itu beneran dengung apa? Jadi dari kemarin juga sebetulnya sempat diskusi juga dengan beberapa teman di kejiwaan. Jadi memang ternyata, jadi yang pasti kalau sakit gigi itu kan syaraf itu bergerak lebih, pembuluh darah akan berjalan lebih cepat, Ustaz. Ya. Gigi atas dan gigi bawah, percabangannya itu tepat di depan kuping sebelah sini, Ustaz. Oh gitu. Di perjalanan. Jadi ketika dia kan kalau jantung itu kita bisa dengar aja harus pakai stetoskop. Iya. Coba kita dengerin pakai stetoskop, jantung kita sekencang itu bunyinya ceduk ceduk ceduk. Nah itu kebayang nggak kalau itu adanya tepat di dekat kuping kita. Nah, itu terus menerus. Nah, sensasinya itu seperti berdengung. Memang karena dia kan jalan terus. Nah, banyak seringkali timbul pusing. Ya dengung, lalu nanti mulai agak pusing. Ke kepala. Iya. Udah datang kemana-mana, udah MRI, udah CT scan, ternyata nggak ada sumbatan nih. Nggak ada Semua sumbatan. sama. Coba dulu, ini mungkin buat yang para jemaahnya Ustadz atau yang belum pernah diperiksakan, coba dulu periksa ke gigi. Dokter gigi. Kalau yang paling sering adalah tendensinya gigi paling belakang atau gigi bungsu. Gigi bungsu. Itu posisinya tidur, tidak